Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video presentasi dari kelompok 1. Dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wardani Purnamasari, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai segmentasi pasar dan analisis demografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ega Asruni dengan NIM 119106234428. Yang kedua, Leo Gunawan dengan NIM 119106135592. Dan yang terakhir saya sendiri, Niken Ayu dengan NIM 119106236643. Pembagian penjelasan materi yang pertama dimulai dari saya sendiri. Pembaca materi kedua, Leo Gunawan, dan yang terakhir Ega Asruni. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami jelaskan. Selamat menonton. Segmentasi pasar. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai proses membagi pasar menjadi irisan-irisan konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama, dan kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari satu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmentasi pasar yang bersifat homogen. Jadi, BMT membagi pasarnya ke dalam segmen-segmen pasar tertentu di mana masing-masing segmen tersebut bersifat homogen. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya banyak produk yang bersifat heterogen bagi seluruh pasar atau produk tersebut hanya diperlukan oleh kelompok pasar tertentu. Segmen pelanggan mereka atas dasar pencarian manfaat dan telah berhasil meningkatkan pengunjung melalui daya tarik promosi khusus. Hotel-hotel juga membagi pasar mereka dan menargetkan jaringan hotel yang berbeda ke segmen pasar yang berbeda. Sebagai contoh, Marriott mengoperasikan untuk masa tinggal yang singkat dan akomodasi seperti apartemen untuk masa tinggal yang agak lama untuk wisatawan yang berorientasi nilai atau biaya. Syarat-syarat untuk mengadakan segmentasi yang efektif. Ada terdapat segmen pasar yang menarik, yaitu segmen pasar yang belum terlayani atau sudah terlayani tetap kurang baik. Di samping itu masih ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan untuk menunjang usaha segmentasi secara efektif. Ketiga faktor tersebut adalah A. Measurability, yaitu tingkat informasi yang ada mengenal sifat-sifat pembeli, sejauh mana sifat-sifat tersebut dapat diukur. B. Accessibility, yaitu tingkat di mana perusahaan itu secara efektif memusatkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilihnya. C. Substantiality, yaitu suatu tingkat di mana segmen itu adalah luas dan cukup menguntungkan untuk melakukan kegiatan pemasaran tersendiri. Syarat segmentasi pasar yang efektif. Agar segmentasi pasar dapat menjadi alat yang ampuh untuk memenangkan persaingan atau kompetisi, pemasar harus menyusun segmentasi yang efektif. Segmentasi pasar yang efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. B. Metode yang digunakan haruslah sejauh mungkin mencerminkan perilaku pembeli dan menentukan alasan pembeli, reason to buy konsumen. C. Segmen-segmen yang teridentifikasi haruslah memiliki ukuran yang cukup signifikan dan memiliki prospek yang baik untuk berkembang di masa mendatang. Di samping itu, segmentasi pasar juga harus dapat diukur besar dan dari deskripsinya, karakteristiknya, sehingga penyusun facility marketing mix. D. Pemasar harus dapat melihat dari sudut pandang yang unik dan berbeda dari pesaing. Dengan melihat pasar secara berbeda dan yang dilakukan pesaing, pemasar akan dapat mengarahkan pesaing ke aspek-aspek di mana pemasar memahami betul karakteristik dan rule of the game di dalamnya. E. Pengidentifikasian. Untuk membagi pasar dan berbagai segmen yang terpisah atas dasar serangkaian kebutuhan bersama atau umum atau sebagai karakteristik yang berkaitan dengan produk dan jasa, seperti geografis atau demografis, relatif mudah didefinisikan atau bahkan dapat diamati.
Yang lain seperti pendidikan, pendapatan, atau seperti status perkawinan dan ditentukan melalui kuesioner. Tetapi karakteristik lainnya seperti pencari manfaat atau gaya hidup lebih sulit didefinisikan. F. Kecukupan. Agar segmen pasar tertentu dapat menjadi target yang berharga, harus terdiri dari orang yang cukup jumlahnya sehingga dapat menjamin penyesuaian produk. Kampanye promosi tertentu terhadap kebutuhan atau minat yang khusus. G. Stabilitas. H. Kemudahan dijangkau. Syarat Kemper untuk penentuan target yang efektif adalah mudah dijangkau, yang berarti bahwa para pemasar harus dapat menjangkau berbagai segmen pasar yang ingin mereka bidik dengan cara ekonomis. Pendekatan segmentasi. Segmentasi pasar juga merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh pemasar jasa di dalam rangka untuk mencari pelanggan yang diharapkan dan dikehendaki. Sehingga segmentasi pasar merupakan kegiatan pemasar di dalam menghadapi pasar yang telah menjadi target penjualannya. Mengingat pasar yang terjadi dapat melingkupi segala bagian elemen yang ada di pasar, maka pihak pemasar akan memilih pasar tersebut sesuai dengan target yang akan dikehendakinya. Atau mungkin pihak pemasar tidak melakukan pembagian terhadap pasar sasarannya, arti bahwa pasar yang tersedia itu juga menjadi target pemasarannya. Hal demikian berarti pihak perusahaan tidak melakukan segmentasi. Kegiatan segmentasi yang dilakukan yang sering dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan kondisi dari pasar itu sendiri. Sehingga ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi kegiatan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Baik dalam menjual produknya ke nasabah, membagi pasar menjadi beberapa jenis sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Pembagian pasar ini akan memudahkan bank dan menentukan nasabah atau konsumen sasarannya. Segmentasi perlu dilakukan karena dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Dalam praktiknya, segmentasi pasar terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Setiap segmen memiliki variabel tertentu, namun pada dasar variabel yang digunakan tidak jauh berbeda. Proses segmentasi pasar. Proses segmentasi pasar mempunyai beberapa langkah, yang diantaranya yaitu A. Identifikasi basis segmentasi pasar. B. Mengumpulkan informasi pasar. C. Mengembangkan komposisi profil segmen. D. Penetapan konsekuensi pemasaran. E. Estimasi masing-masing potensi segmen pasar. F. Analisis peluang pasar. G. Penetapan penguasaan pasar. Segmentasi pasar diperlukan karena perusahaan dapat lebih baik memahami perlakuan segmen-segmen pasar yang lebih homogen sehingga dapat lebih baik dan melayani kebutuhan mereka, dan apabila pasar terlalu luas dan perilaku sangat beragam, perusahaan dapat memilih satu atau beberapa segmen pasar saja. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik keseluruhan segmen serta tujuan dan sumber daya perusahaan. A. Konsentrasi segmen tunggal. Banyak perusahaan lebih suka beroperasi lebih dari satu segmen. Jika memilih lebih dari satu segmen untuk dilayani, perusahaan harus memberikan perhatian besar kepada hubungan antar segmen pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Perusahaan yang memiliki biaya tetap dapat menambah produk untuk menyerap dan membagi tanggungan beberapa biaya. Perusahaan dapat berusaha beroperasi di segmen super ketimbang dalam segmen terisolasi. Segmen super adalah kumpulan segmen yang memiliki beberapa kemiripan serupa yang dapat dieksploitasi. B. Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing secara objektif menarik dan tepat. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multi-segmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang C. Spesialisasi produk.
yang mana perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang D, spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan nama-nama semua produk yang mungkin mereka perlukan. Nah, hanya perusahaan yang sangat besar seperti Microsoft dan Coca-Cola dapat melaksanakan strategi umum luas melalui pemasaran tanpa diferensiasi atau pemasaran terdiferensiasi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar segmentasi. Variabel-variabel yang berbeda dipergunakan untuk membentuk segmen pasar konsumen. Beberapa peneliti mencoba membentuk segmen dengan melihat pada karakteristik atau sifat konsumen. Salah satu cara dalam mengadakan segmentasi pasar adalah dengan membagi segmen pasar berdasarkan beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu geografi. Segmentasi geografi akan membagi pasar ke dalam beberapa area geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan. Yang kedua yaitu demografi. Dalam segmentasi demografi, pasar dibagi menjadi grup-grup dengan dasar pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, dan agama. Selanjutnya yaitu segmentasi psikologis. Karakteristik psikologis merujuk ke sifat-sifat diri atau hakiki konsumen perorangan. Strategi segmentasi konsumen sering didasarkan pada berbagai variabel psikologis khusus. Misalnya, para konsumen dapat dibagi menurut motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Profil psikografis salah satu segmen konsumen dapat dianggap sebagai gabungan berbagai kegiatan, minat, dan pendapat konsumen yang dapat diukur. Hasil-hasil usaha segmentasi psikografis sering tercermin dalam pesan-pesan pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada segmentasi sosial budaya. Berbagai variabel sosiologis dan antropologis, yaitu variabel sosial budaya, menjadi dasar-dasar lebih lanjut bagi segmentasi pasar. Contohnya, berbagai pasar konsumen telah berhasil dibagi menjadi berbagai segmen berdasarkan tahap dalam siklus kehidupan keluarga, kelas sosial, nilai-nilai budaya inti, keanggotaan subbudaya, dan keanggotaan lintas budaya. Yang terakhir, pendekatan segmentasi gabungan. Ada 3 pendekatan segmentasi gabungan yang memberi para pemasar berupa segmen konsumen yang lebih banyak dan terdefinisikan secara lebih akurat yang dapat berasal dari penggunaan variabel segmentasi tunggal. Pendekatan ini mencakup profil psikografis, demografis, dan segmentasi geodemografis. Profil psikologis demografis merupakan pendekatan yang saling melengkapi yang akan memberi hasil maksimal jika digunakan bersamaan. Sedangkan jenis segmentasi geodemografis adalah jenis segmentasi gabungan yang didasarkan pada pendapatan bahwa orang yang hidup dekat satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera, pilihan, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang sama. Segmentasi geodemografis ini paling bermanfaat jika prospek terbaik bagi pemasang iklan dapat dipisah berdasarkan di mana tempat tinggal mereka. Materi yang terakhir yaitu analisis demografi. Analisis demografi adalah analisis produk dari rahim hingga liang kubur karena meliputi analisis produk pada seluruh siklus kehidupan manusia sejak dari kandungan sampai meninggal. Demografis ini merujuk data statistik penduduk termasuk pendapatan, rata-rata umur, dan pendidikan. Ada beberapa manfaat analisis demografi, yaitu mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya, dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia,
Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Manfaat yang terakhir yaitu memperkirakan pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Nah, dari penjelasan materi dari kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran suatu produk, segmentasi pasar sangat diperlukan. Segmentasi pasar memiliki peranan bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat membagi atau mengelompokkan bagian pasar yang memiliki karakter yang sama antara suatu produk dengan produk yang lain. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mengetahui posisi produk tersebut dalam masyarakat. Nah, apakah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi market leader yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau hanya menjadi market followers, pengikut pasar, atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi market challengers, penentang pasar, atau bahkan hanya menjadi market nicher. Baiklah, sekian video singkat presentasi dari kelompok 1. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang kami jelaskan tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan semoga video presentasi kelompok 1 ini bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.